Itu. Oke, sampai di sini bisa diikuti semua ya. Bisa, Pak. Iya, Pak, Oke. bisa. Jadi saya pikir ini mata kuliah psikologi sastra ini mata kuliah gampang. Tinggal kita pilih. Pertama adalah teorinya apa, dibaca dulu, baru kemudian objeknya apa, misalnya film atau karya atau misalnya pertunjukan, maka aspek yang ada di topik atau fokus yang ada di topik psikologi sastra itu harus kita kuasai. Sehingga pada saat pemilihan objek karya itu tidak ambiar ya, kalau bahasa sekarang itu ambiar, tidak amjar. Jadi harapannya nanti bisa memberikan wadah kreativitas gitu ya, untuk melakukan analisis terhadap objek yang telah dipilih. Itu. Jadi contoh misalnya ya, saya share screen. Ini untuk semua ya, baik itu kelas A, kelas B, kelompok psikologi pengarang, psikologi karya, psikologi proses kreatif, atau psikologi karya, semuanya bisa diterjemahkan di sana. Gitu ya. Nah ini kebetulan yang sudah saya download ini kelompoknya yang pertama, psikologi pengarang. Ini saya jadikan contoh saja bahwa nantinya apa namanya bisa digunakan sebagai acuan gitu ya, bisa digunakan menjadi acuan. Belum muncul ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Misalnya ini ya, sudah muncul ya. Ini kelompoknya siapa ini? Didik Jakaria, Nita Karisma, Arisa Putri, Alfa Yulia, Reza Nur Inaya, Hanifa, Rio Sanjaya, Ulul Uzlam, dan Rizaldi. Ini mengambil topik psikologi pengarang. Nah, dari sini kelompok ini sudah menyajikan tentang latar belakang, kemudian teori yang relevan, gitu ya. Kata kunci dari psikologi pengarang adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan terhadap proses lahirnya sebuah karya. Nah, ini belum masuk ini. Yang menjadi target utama di dalam psikologi pengarang itu apa? Pengarang sebagai dirinya atau pengarang mewakili orang lain. Itu fokus di psikologi pengarang. Jadi itu yang penting. Kalau sudah itu dipahami, maka kita masuk di teori yang relevan atau menerapkan teorinya. Misalnya di sini dia menyebut tentang memori psikologi pengarang, misalnya itu ya. Bagaimana sih memori psikologi pengarang itu? Ternyata ada kaitannya dengan pikiran, perasaan, intuisi, sensasi. Nah, ini dari mana ini? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana saya tahu bahwa itu mewakili pikirannya pengarang? Bahwa itu mewakili perasaannya pengarang, bahwa itu mewakili intuisi atau sensasi dari pengalaman jiwa oleh pengarang. Ya ini keempat aspek ini bisa kita temukan di dalam karya. Nah, di dalam karya pun kalau misalnya karyanya itu karya sastra, maka kita berangkatnya dari tokoh dan penokohan. Kemudian latar setting. Itu ya. Kemudian misalnya juga pesan amanat. Itu ada di situ. Kalau misalnya karya yang dipilih adalah film, sama tidak lebih dari tokoh, kemudian latar dan settingnya, kemudian apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh
pengarang. Akhirnya ketika kita merasionalisasi, menerapkan teori tentang intuisi, perasaan, pikiran, dan juga sensasi itu, maka kita bisa merumuskan, kita melakukan analisis ya. Jadi di sini ini adalah wilayahnya kita terapkan di dalam sebuah karya. Tetapi karya pun juga kita perhatikan bahwa aspek atau fokus yang menjadi perhatian dalam psikologi pengarang itu apa, kan gitu. Itu penting. Kata kunci dari psikologi sastra adalah pengalaman jiwa, ya. Pengalaman jiwa. Pengalaman jiwa itu akan terwujud di dalam perilaku bahasa keseharian tokoh, kemudian watak dari tokoh, kan gitu. Jadi pengalaman jiwa itu akan terwujud dalam fisik maupun aktivitas sehari-hari. Nah, itu dari mana ya? Tentunya dari teori. Nah, kemudian di mana posisi multimodal? Posisi multimodal itu ketika bahasa menunjukkan bahwa itu di era sekarang misalnya. Di era sekarang ini kan berarti ngomongnya bahasa-bahasa yang singkat, padat, dan bisa dipahami gitu ya. Dan itu meskipun ada kulturasi dari bahasa Jawa, ada serapan dari bahasa asing, itu tidak ada masalah selama itu dipahami. Jadi itu kuncinya di mata kuliah psikologi sastra itu. Nah, ini teori. Teori yang kedua adalah tipologi psikis pengarang. Psikologi budaya pengarang. Kepribadian pengarang. Nah, jadi kelima teori ini menurut kelompok satu ini bisa digunakan bekal untuk memilih objek karya. Sekali lagi, kelima aspek ini bisa digunakan untuk memilih objek karya. Misalnya psikologi memori, tipologi psikis pengarang, psikobudaya pengarang, kepribadian pengarang. Ini yang nantinya digunakan sebagai kunci di dalam memilih objek karya. Nah, baru berikutnya dilakukan analisis. Dibagi saja, misalnya kelompok kecil sudah terbentuk, ada 4 mahasiswa misalnya. Kamu yang bagian baca, 2 orang yang bagian baca objek karyanya, 2 orang yang bagian membaca teorinya. Terus digabung. Ada teori misalnya kepribadian pengarang. Kalau ngomong kepribadian, berarti di situ ada id, ego, superego. Ada di tokoh apa saja misalnya, itu baru ditentukan. Lalu misalnya ada 4, misalnya ada 3 ya, 2 bagian baca teori, 1 bagian baca karya. Nah, dari situ kemudian digabungkan. Oh, ini saja. Nah, baru ketemu bagaimana alur membuat makalahnya sampai membuat konten YouTube-nya. Begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang disampaikan dulu, mungkin silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa itu? Suaranya saya siapa ya? Joanna, Pak. Oke, Joanna. Oke, silakan Mbak Joanna. Berarti itu analisisnya terkait apa yang kita dapat materinya. Misal saya ke bagian psikologi pembaca, kemudian dianalisis dengan teori tersebut terhadap sebuah karya sastra, gitu kan Pak ya? Betul. Di apa Pak? Menggunakan jurnal gitu tak Pak? Seperti abstraksi gitu Pak bentuknya? Bentuknya seperti makalah lengkap. Jadi makalah. ada latar belakang ya, kemudian teori disampaikan lagi, kemudian kalau perlu ada metode disampaikan metode sederhana, baru kemudian temuan dan pembahasan.
temuan itu nanti ada berapa orang, ada berapa yang berpotensi untuk dianalisis, dibuat grafik atau diagram, baru pembahasan di bawahnya, kan gitu. Kalau misalnya dibuat tabel, mboten napa-apa nggih. Tabel ya tidak apa-apa, tapi kalau temuan itu kan bukan tabel sebenarnya. Kalau tabel itu kan tabulasi, kita mengumpulkan data. Kalau tabel itu misalnya ya, aspek psikologi pembaca itu apa saja, misalnya. Pembaca itu menunjukkan bagaimana pengalaman jiwanya setelah membaca karya itu, misalnya. Baru kemudian teorinya yang relevan, baru data. Nah, kalau bentuk tabel itu biasanya tabulasi atau analisis korpus. Nah, maksud saya, kalau itu sudah menjadi temuan, maka tidak perlu dibuatkan tabel, buatkan diagram berupa diagram lingkaran, atau diagram Venn, atau diagram apa yang menunjukkan bahwa teori A nanti diterapkan ke B, nanti munculnya adalah A B1, A B2, A B3 misalnya. Kemudian teori B diterapkan terhadap terhadap data B, maka munculnya B B1, B B2, B3 gitu. Oh, berarti cuman tanda-tanda aja Pak ya di dalam diagram itu Pak ya. Terus nanti Betul, dijabarkan pada pembahasan. pada pembahasan. Misalnya begini, psikologi pembaca, Mbak Zohana menentukan ada 3 teori yang relevan seperti tadi itu. Misalnya dari kepribadian dari pembaca, kemudian psikobudaya dari pembaca, kemudian aspek kejiwaan pembaca. Kan ada 3 teori itu. Iya Nah, Pak. itu di klasifikasi. A tentang kepribadian pembaca, B tentang apa. Nah, baru berikutnya muncul data. Data itu diterapkan pada tokoh siapa, si A, si B, si C, atau hanya si A saja. Nah, tentunya ini kan juga harus melalui proses baca ya, tidak serta merta langsung muncul itu, harus melalui proses baca. Baru Iya. kemudian interpretasinya seperti apa, kata kuncinya seperti apa. Misalnya kepribadian pembaca itu ditemukan terhadap tokoh A, B, C. Berarti kan A titik A1, A titik A2, A titik A3 misalnya ya. A Iya Pak. titik A1 itu ada berapa datanya? Misalnya ada 33 data. Berarti A titik A1 ada 33 data. Nah, itu kalau Misalnya. misalnya dibuat diagram lingkar, berarti kan akan muncul itu diagram lingkarnya. Iya. A A titik 1 ada 33 data. Wah. A titik B titik titik 2 ada misalnya 70 data. Nah gitu. Jadi Ya. diagramnya akan berbentuk begitu. Nah, penjelasan Oke. diagramnya ada di bawahnya. A Oh, titik siap Pak. A1 itu apa? Nah gitu. A A titik titik a 1 satu, misalkan kepribadian pembaca ada 33 data, gitu tak Pak? ya, ya begitu. Kan apa? Temuan kan itu namanya. Iya Kalau Pak. tabel, kalau tabel itu kan banyak itu nanti 33 datanya itu disebutkan semua. Hmm. Nah, pada saat menganalisis gitu ya. Pada saat menganalisis itu dipakai nah, gitu. Paham ya maksudnya ya? Paham Pak? Oke. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Ini untuk semua ya, maksud saya untuk semua fokus di dalam psikologi sastra. Kemudian aspek multimodal itu nanti yang ketiga ya, misalnya psikologi sastra gitu ya, atau psikologi pembaca terhadap novel ini. Nah, dibahas itu seperti Mbak Zohana tadi, dibahas 3 aspek tadi itu. Nah, di mana peran multimodalnya? Di subbab berikutnya di dalam pembahasan. Apakah bahasa yang digunakan menunjukkan era, menunjukkan zaman, atau menunjukkan pergerakan tertentu?
apakah musik menunjukkan era zaman atau pergerakan tertentu, bahasa, suara, musik, gerakan, dan sebagainya. Nah, itu coba dibuktikan. Misalnya, terdapat di dalam tokoh A. Tokoh A itu lebih banyak menggunakan bahasa Aceh. Nah, kenapa Aceh? Di era itu ada apa di Aceh? Nah, itu multimodalnya itu berbicaranya ke sana. Nah, kejiwaan itu hanya menunjukkan perilaku inspirasi yang ada di dalam jiwa tokoh itu, kemudian kita analisis menggunakan teori. Multimodal itu kita mencoba membuat bagaimana eranya pada saat itu. Nah, sehingga nanti bisa disimpulkan dua hal. Psikologi sastra multimodal atau psikologi pembaca multimodal itu ditemukan pada novel A atau pada film A itu menunjukkan bahwa bahasa mewakili daerah tertentu, misalnya Aceh. Musik mewakili daerah tertentu, gitu. Kemudian gambar mewakili daerah tertentu. Daerah tertentu itu apa? Kalau misalnya di situ semuanya ngomong tentang Aceh, Aceh yang digambarkan seperti Timur Tengah, Aceh yang digambarkan seperti budaya Rusia, Eropa tersebut di situ. Jadi di pembahasan itu, gitu ya, akan menunjukkan bagaimana kekuatan saudara ketika mengkolaborasikan aspek multimodal dengan psikologi sastra. Oke? Ada Aspek lagi apa, Pak? silakan. Putus-putus barusan, Pak. Aspek Aspek psikologi sastra dikaitkan dengan multimodal. Sehingga nanti jawabannya begini, misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana psikologi pembaca yang berkaitan dengan satu, misalnya aspek kejiwaan, psikobudaya, dan kepribadian. Baru rumusan yang kedua, bagaimana aspek multimodal yang terdapat di dalam karya itu, misalnya. Baru di dalam simpulan itu ternyata aspek psikologi pembacanya meliputi tiga itu dengan menunjukkan bahwa multimodalnya ada bahasa, gerak, musik. Kan 5 aspek multimodal itu. Ya kan, bahasa, gambar, musik, suara, gerakan. Kalau dua misalnya sudah mewakili, ya sudah tidak apa-apa dua. Gambar dengan bahasa misalnya. Kan jelas toh bahasa itu pasti ada. Silakan nanti dibaca-baca lagi di buku multimodalnya. Oke? Oke ya, Mas Andi, ikuti ya. Siapa? Siap ya, Mas Andi. Kelompok berapa, Mas Andi? Akhir-akhir, Pak. Akhir-akhir berarti mau selesai. Iya. Apa? Psikologi apa? Proses kreatif. Ya, Mas Andi psikologi proses kreatif ya? Kalau nggak membaca proses kreatif itu, Pak, kayaknya, Pak. Wow. Ayolah, komunikasi lah dengan kelompoknya, ya. Siapa? Oke. Ini Mbak Siti Otija sudah mandi nih. Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah pakai bedak. Iya. Oh iya. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Untuk karya sastra yang dianalisis itu, Pak, lebih dari satu apa bagaimana, Pak? Karya sastra yang dianalisis. Kalau misalnya dua, bisa. satu saja, Pak. Nah, ya satu saja. Satu aja, nggak apa-apa. Ya.
Nanti kalau perkara deskripsi nanti analisis 5 ya bagus. Kan gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Didi Zakaria. Oh, di kamar mandi. Gimana? Ada yang ditanyakan? Di jalan Pak, nggak kedengeran. Di dalam mana? Dalam kamar mandi. Ini nempel ban Pak. Oh, nempel ban. Oh, kenapa bannya? Bocor. Iya Pak, bocor. Oh, pacarnya sudah diantar. Asto nggak punya Pak. Nggak punya. Waduh, emang ini, Rek. Loh, yang itu. Dengar-dengar katanya dengan Mbak Salsabila. Sudah putus. Ayo Didi, ayo. Terus Oh, Salsabila 3 ini komentar semua ini. Mau ngomong semua ini. Apa yang Nadia, apa yang Dinda, apa yang siapa ini? Salsabila semua ini ya. Oh, bukan ya. Yang satunya Salsabila Yulisa. Sabila yang kelas 2019, Pak. Wow. Adik kelas ya. Iya. Adik kelas. Kalau Mbak Alfa, mana pacarnya? Apa, Pak? Ya. Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Iya, Pak. Ayo, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ini jarang-jarang kita Google Meet ya. Biasanya kan langsung di YouTube makalah PPT ini. Kalau ini kan lebih kelihatan orangnya. Ada lagi yang ditanyakan? saya terus Pak. Ayo. Berarti kau siapa ini? Johanna, Pak. Berarti Johanna. dibuat seperti makalah, tetap ada rumusan masalah ya Pak ya. Ya. Contohnya misalnya rumusannya Mbak Alfa, Mbak Johanna apa? Bagaimana psikologi pembaca terhadap terhadap sebuah karya sastra yang berjudul Hujan karya Terelie misalnya. Gitu tak Pak? Ya. Nah terus psikologi pembacanya apa saja? Psikologi pembacanya itu terkait kepribadian dalam sebuah karya sastra tersebut kan harus dibaca dulu Pak biar tahu. Loh, teorinya. Oh, teorinya. Ntar Pak, saya lupa. Oh iya. Teorinya itu tentang pengapresiasian terhadap sebuah karya, Pak. Tentang berbagai situasi kejiwaan. Apa berarti? Kalau poin pertama apa berarti? Poin pertama Kepribadian pembaca. iya, Pak. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu kejiwaan, Pak. Sama Pak ya? Bisa jadi sama. Tergantung Iya. teori yang digunakan toh. Iya, Nah, Pak. sekarang Soalnya kemarin hanya membahas tentang pengertian pembaca sama
hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra. Itu tok, Pak. Materinya cuma 2 itu aja, Pak. Apa berarti hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra? Itu, Pak, Jika- analisis resepsi secara eksperimental, resepsi sastra lewat kritik sastra, dan resepsi sastra dengan pendekatan interteks. Enggak, maksudnya jika psikologi pembaca adalah kan itu fokus kepada apa, maka resepsi sastra fokus kepada apa. Itu ada di bukunya Bu Yatmi itu apa? Ada di buku psikologi pembaca yang diberikan Pak Bayu itu ada, Pak. Iya, Bu Yatmi itu. Ya, Iya. psikologi Apa? pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Gitu, Pak. Oke. Kalau resepsi sastra, Kalau resepsi sastra. resepsi sastra, Pak? Iya, apa? Tadi kan disampaikan hubungan antara psikologi pembaca dengan resepsi Resepsi sastra. sastra. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa hubungannya? Nah, gitu. Dekat, jauh, atau interlokal, lokal. Iya, Pak. Itu, Pak, eksperimental, terus lewat kritik sastra sama intertekstualitas itu, Pak. Fokusnya kemana kalau resepsi sastra? Karya sastranya, Pak. Tapi kan pembaca, Pak, ya. Bagaimana kita menghayati sebuah karya sastra itu, Pak, setelah membaca sebuah karya sastra? Kalau resepsi sastra fokusnya kepada karyanya. Iya. Nah, berarti kan berbeda ya. Berbeda, Pak. Iya, gimana, Ya. Pak? Hubungannya itu sama mengkaji tentang pembaca, tetapi kalau psikologi pembaca itu hasil dari perenungan setelah membaca. Itu kalau psikologi pembaca. Kalau resepsi sastra fokus terhadap sastranya. Jadi misalnya begini, Mbak Zohana mau melakukan analisis resepsi, maka Mbak Zohana akan memilih itu objek karyanya, ya kan? Dipilih, oh ini ya, ditulis itu semua. Nah, hasil dari tulisan itu maka disebut dengan psikologi pembaca. Baca. Ya, Pak, paham saya, Pak. Paham. Maka objeknya adalah seharusnya sudah bentuk artikel, esai, atau apa, kan itu. Ya, sudah berupa resepsi karya sastra itu tadi, Pak, ya. Setelah saya membaca karya sastra, ya, Pak, paham, Pak. Jadi itu bedanya. Kalau psikologi pembaca itu hasil dari perenungan seseorang terhadap sebuah karya. Kemudian kalau resepsi itu terhadap karyanya itu yang dianalisis. Nah, hasil dari resepsi atau kritik itu bisa dianalisis dengan psikologi pembaca. Ya. Itu ya, ya Pak, bedanya paham, ya. Pak. Jadi, ya, Pak, siap. Objeknya apa, Mbak Joanna? Masih saya rundingkan sama kelompok, Pak. Iya, pasti itu. Enggak, maksudnya objeknya psikologi pembaca itu apa? Ya, tentang isi dari cerita itu, Pak. Kan psikologi pembaca, berarti kan kita yang menghayati sebuah karya sastra itu, Pak. Dari resepsi karya sastra. Berarti yang kedua ya. Jadi begini, Mbak Zohana, ya kan, membaca novelnya Terili tadi itu, kemudian menulis bahwa dari aspek A itu begini, aspek B itu begini, aspek C itu begini, sudah jadi.
Nah, kemudian Mbak Johanna menganalisis itu dari psikologi pembaca. Bagaimana sih dirimu Hmm, ketika mengapresiasi atau mengkritik terhadap karya itu? dengan Beda ya? ya Pak, mengerti Pak. Beda kan berarti kan? Psikologi Iya, beda pembaca Pak. itu hasil dari kritik Tik atau resepsi analisis. sastra. Ya, Ya, hasil ya, dari kritik atau resepsi sastra. Tetapi kalau resepsi sastra sama fokusnya kepada pembaca, tetapi lebih kepada bagaimana dirinya membaca, itu resepsi. ya, membaca, menghayati gitu Pak ya. Betul. Siap. Sekarang proses kreatif. Ada siapa kelompoknya? Alfa apa Alfa? Alfa atau siapa tadi? Salsabila ya. Saya ingin yang dari apa namanya kelompok proses kreatif. Siapa yang mewakili? Nadia Salsabila. Nadia Nggak kok, ada. Nadia Salsabila kelompok saya itu Pak. Oh sama berarti. Iya Pak, sama. Nadia Salsabila. Kalau Lula. Pokoknya temanya saya ini Salsabila tok jadi pacari Mas Didi ya. Yang ada kaitannya dengan Salsabila. Ayo siapa ini kelompoknya proses kreatif? Akila. Akila, ayo Akila mana Akila? Akila Salsabila. Nggak ada ini ya. Uzlam, Hari Pak. Uzlam. Uzlam kan Uzlam sudah tadi. Psikologi pengarang Uzlam. Siti Husni ya Pak. Mana ada? Wah, arek-arek ini coba dikai duit langsung ngacung kabeh iki yo. Omong kabeh langsung ditakoni ngene, langsung meneng kabeh. Hadir, Pak. Ya, Mbak Siti Husni apa fokusnya? Eh, Kalau proses kreatif sastra itu kan proses penciptaan karyanya ya, Pak ya. Betul. Nah, itu eh, itu kan dari apa ya, dorongan kejiwaan yang ada di pengarang, kayak emosi si pengarang gitu, tahu Pak. Hmm. Jadi nanti eh, itu kan nanti bisa terbaca di bahasa-bahasa yang dipilih oleh pengarang dalam menggambarkan tokoh di karya sastra mereka sendiri-sendiri. Ngenten kan Pak ya? Ya, Jadi nanti lebih ke karakter tokohnya Pak dalam proses kreatif. penganalisisnya. Ya, Proses kreatif itu kata kuncinya apa? Pembacakah, pengarangkah, atau keduanya? pengarang Pak. Pengarang. Kalau proses kreatif dilarikan kepada bagaimana pengarang dalam menciptakan sebuah karya, maka harus mengetahui bagaimana latar belakang dari pengarang tersebut. Kira-kira begitu. Betul apa enggak ya? Betul Pak. Karena Ya, ya gimana? Gimana? karena latar belakang itu kan kadang membentuk sebuah kepribadian dari pengarang itu sendiri. Ya. Jadi misalnya objeknya apa? Kalau misalnya proses kreatif karya, proses penciptaan karya.
Halo, Mbak Siti. Ya Pak, tunggu. Oh, Lihat masih materi lancar. sebentar. Oke. Oke. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Apa ya pertanyaannya ya? Kok lupa saya itu? Oh, jika proses kreatif itu diarahkan kepada proses penciptaan karya, maka kita harus mengetahui latar belakang pengarang, kan gitu. Oke. Maka psikologi proses kreatif itu objek karyanya apa? Objek karyanya karya sastranya sendiri, Pak. Karya ya, berarti karya Iya. sastra. Contohnya apa misalnya? Misalnya. Contohnya pelukisan karakter tokoh dari bahasa yang digunakan di dalam karya sastra tersebut. Oke ya, misalnya begitu ya. Ya, Pak. Fokusnya di dalam pelukisan karakter, kan gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu bagaimana Asma Nadia di dalam melukiskan tokoh, apa yang perlu kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menganalisis bahasa bagaimana penggambaran tokoh itu digambarkan oleh Asma Nadia. Apakah mempunyai karakter yang sensasional atau murungkah? Gitu, Pak. Atau membawa karakter itu mempunyai jiwa yang sedang marah atau sedang marah atau geram yang membentuk karakter si tokoh ini sebagai tokoh yang pemarah. Gitu, Pak. Loh, gimana? Gini loh, kita harus memegang dulu teori dalam proses kreatif. Oke. Proses kreatif dengan psikologi proses kreatif itu berbeda, kan itu. Nah, psikologi proses kreatif itu mengarah bagaimana kejiwaan dari pengarang di dalam menciptakan cerita itu. Contoh misalnya kita fokuskan tadi Mbak Siti Yusnia lebih fokus kepada bagaimana karakter yang digambarkan oleh pengarang Asma Nadia. Nah, kita itu harus tahu itu latar belakangnya. Asma Nadia itu sekolah SD-nya di mana, sekolah SMP-nya di mana, sekolah SMA-nya di mana. Nah, kemudian karyanya itu muncul sejak tahun berapa. Ketika karya itu sudah ada, sudah kita ketahui bagaimana proses penciptaannya, maka akan keunikan-keunikan itu yang akan muncul. Contoh misalnya, ketika MH Ainun Najib menciptakan sebuah karya, maka dia harus duduk bersemedi, gitu ya. Kemudian di depannya ada buah apel. Nah, sebenarnya apa fungsi dari buah apel dia duduk bersemedi itu? Apakah itu yang dimaksud dengan sublimasi? Kan gitu ya. Apakah itu yang dimaksud proses merenung menciptakan sebuah karya? Nah, ini yang harus kita ketahui di situ dalam penciptaan karya itu. Sehingga karakter-karakter yang digambarkan itu apakah berkaitan langsung dengan psikologi dari pengarang atau memang itu rekaan. Contoh misalnya, bidang dari Terelie, ya, bidang dari Terelie itu tidak melulu ekonomi, meskipun beliau itu basicnya adalah ekonomi. Nah, terus dari mana dia menciptakan proses kreatifnya? Ternyata kata kuncinya dia riset. Dia turun ke lapangan, Terelie. Misalnya mau menciptakan karya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.
Loh, dia harus duduk manis itu di daerah-daerah yang menjadi setting di dalam tenggelamnya kapal Van der Beek. Sehingga ketika dia berbicara tentang aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek religi, dia melakukan studi dulu, melakukan riset. Nah, ini target utama dari proses penciptaan, proses kreatif itu ke sana larinya. Jika difokuskan kepada pengarang, kan gitu. Oh, baik, Begitu Pak. ya, Mbak Siti Husnia ya. Paham, Pak. Terima kasih. Belum dulu. Berarti apa objeknya? Objeknya apa dulu berarti? Objeknya karya sastranya, Pak, kalau begitu. Karya sastra, ya. Iya. Karya sastra menjadi pijakan utama. Nah, sekarang bagaimana pengarang itu menciptakan proses kreatifnya, kan gitu. Iya, Pak. Baru tahap yang kedua. Nah, ini aspek multimodal ini sangat penting. Contoh misalnya, MH Ainun Najib dari aspek bahasa, cak bahasanya, betul ya? Betul, Pak. Cuk, nah dari mana itu? Kan gitu. Oh, ternyata dari Jombang. Lah, dari Jombang itu kok begitu bahasanya? Oh iya, karena memang ada akulturasi dari orang Surabaya. Surabaya dengan Jombang tidak jauh dan seterusnya loh. Padahal latar belakang MH Ainun Najib itu studinya adalah ekonomi di UGM. Meskipun tidak lulus kan gitu. Nah, siapa gurunya? Ternyata gurunya adalah Umbulandu Paranggi. Nah, Umbulandu Paranggi itu siapa? Seorang sastrawan yang nomaden tinggalnya. Tapi baru diketahui di tahun 2020-2019 itu, ternyata Umbulandu Paranggi itu menetap di Bali. Dan ternyata MH Ainun Najib itu sering berkunjung ke Bali. Hanya sekedar menyampaikan salam kepada gurunya. Nah, dari sini artinya apa? Ketika MH Ainun Najib sudah membentuk Kiai Kanjeng, kemudian karyanya itu sebelum Kiai Kanjeng, maka ini kan terjadi metamorfosis itu dalam penciptaan proses kreatif. Ada proses perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan itu dalam proses kreatif yang ingin diceritakan, kan gitu Mbak Husnia ya? Iya, Pak. Gitu. Oke ya, silakan berselancar dengan ilmu proses kreatif. Harapannya nanti presentasinya lebih bervariatif dan berwawasan tinggi, ya. Baik. Oke, berikutnya proses psikologi karya sastra. Kelas B, kelas B. Saya ingin tahu kelas B. Mbak Husnia ini kelas A ya? Iya, Pak. Kelas A. Yang kelas B siapa ya? Kelas B nih. Jangan-jangan enggak ada nih. Enggak ada ya kelas B ya? Islam ya kelas A. Vicky kelas apa Vicky? Vicky. Kelas B, Pak. Oke, Vicky kamu tentang apa Vicky? Proses kreatif karya sastra. Yakin? Iya, Pak. Yakin apa enggak? Ayo. Iya, benar, Sudah Pak. mandi kamu? Sudah mandi kamu, Vic? Belum ya? Vicky tidak mandi nih, pelanggaran. Saya sudah mandi, Vic. Tadi Vic jam 5 mandi saya. Yang proses kreatif. Psikologi karya sastra siapa, Vic? Kelasmu, Vic? Sebentar, Pak, saya cek.
Wati ini kelas A apa kelas B? Kelas A, Pak. Wati ini kelas A ya. Yang kelas B siapa, Bi? Teman lu? Kelompok berapa itu, Pak ya? Kelompok 3. Ada Andi, Faida, Goni, Elita, Kiki, Rosi, sama Homsina. Homsina ada Homsina. Homsina ada. Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Siapa yang ada? Hadir, Pak. Sopo? Andi Widiro. Juga. Afiatul Fauziah juga ada, Pak. Yang mewakili aja lah. Yang mewakili. Oke, Pak, monggo, Pak. Lih, kok monggo? Apa fokusnya dalam apa Sumeh? Mas Andi ini Sumeh. Sumeh itu suka tersenyum. Ya, fokusnya di dalam proses kreatif apa? Untuk mengetahui aktivitas kejiwaan baik dari tokoh yang ada dalam satu karya, Pak. Ya. Jadi fokusnya ke tokoh. Tapi merujuk pada kejiwaannya, Pak. Entah itu perilakunya, karakternya, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi contohnya seperti apa, misalnya teorinya apa? Kalau psikologi itu. Contohnya kalau saya sedang membaca novel kayak gitu, Pak. Nah, tokoh itu bagaimana karakternya dan mungkin dia memilih bahasanya. Oh, ini bahasanya seperti logat mana, daerah mana gitu. Pasti dia asalnya dari situ, Pak. Kayak bahasa Madura pasti orangnya kan beda. Kayak tadi ada bahasa Cuk, itu mungkin dia dari Surabaya kayak gitu, Pak. Lebih ke Jawa Timuran, Pak. Ya, itu untuk aspek multimodalnya ya. Ya, sekarang kalau dari aspek psikologi sastranya, psikologi proses kreatif, misalnya apa yang kemarin ditulis, proses kreatifnya apa namanya, psikologi karyanya itu seperti apa contohnya? Kak belok nyusun yo. Untuk materi psikologi karya sastra ini dari kelompok 2, Pak. Kelompok 2 siapa? Ada Dani, Fatim, Doviro, Lala, Aufa, Lula, sama Nelly. Dani ada Dani ya?
Ada nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yang ada siapa? Yang ada siapa? Tidak ada semua kayaknya Pak, kelompok 2 Pak. Waduh, ada tinggal lah, wis. Ya, berarti kok cek nih bingung ya, bingung dewi. Kalau yang kelas A ada, kelas A. Tidak ada juga, ya wis gak apa-apa. Biar nanti bingung, berselancar dengan kejiwaannya, apakah mampu diwujudkan atau hanya dalam imajinasinya saja. Oke, baiklah. Tadi itu tema kita dalam tinjau tugas. Harapannya mulai dari psikologi pengarang, psikologi pembaca, proses kreatif, atau psikologi proses kreatif, dan yang terakhir ini psikologi karya sastra, biar bingung dulu gitu ya. Yang ketiga ini harapannya semua mempunyai wawasan untuk mengaplikasikan teori terhadap karyanya. Ya. Jadi jika dimungkinkan memang mau daring lagi ya, ya bolehlah tinjau tugas minggu depan, tinjau tugas lagi. Tapi kalau sudah cukup ya langsung gua aja sudah seperti kemarin ya. Oke? Pak mau tanya Pak, Gimana? Pak Bayu. Oke, silakan Mas Adi. Pak Bayu, untuk analisis ini per kelompok apa individu Pak ya? Pengerjaannya Pak. Kelompok kecil. Mas Adi tadi kelompok apa tadi? Psikologi Pembaca Pak. Psikologi pembaca. Psikologi pembaca ada berapa kelompoknya? Tujuh? 5 mungkin Pak. 5. Berarti nanti Mas Andi apakah ikut yang 3 atau ikut yang 2? Gitu. Dibagi Oke, kelompok ya. gitu. Dibagi kelompok lagi, dipetakan lagi Pak ya. Ya, sesuai dengan RPS kita yang awal itu loh. Jadi Oke. ini kan 4 putaran, itu kelompok besar. Kelompok besar sudah terbentuk, kita sudah mantapkan hari ini. Nah, berikutnya membagi menjadi kelompok kecil. Kalau jumlahnya ada 6, berarti ada 3 kelompok psikologi pembaca 1, ada 3 kelompok anggota kelompok psikologi pembaca 2. Gitu. Oh. Oke. Terima kasih Itu Pak Bayu. Andi. Oke. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke Pak. Pak Bayu, maaf, mau mau tanya tadi yang dipanggil Oke. tentang kelompok Oke. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Saya Pak Bayu. Ya, ayo. Jadi ganti akeh kuota nih. Dia wis diakhiri ya. Pak Bayu. Oke ya. Selamat. Oke. Pak Bayu. Oke, Mbak Nailun ya. Itu tadi kan yang kelompok Ya, Mbak Nailun ya. Iya. Kelompok yang Oke. psikologi karya sastra itu tadi saya baru dengar, soalnya pedot-pedot itu kelompok saya, Pak. Tapi yang join sekarang cuma saya aja, yang lain katanya ada yang rapat. Nggak apa-apa. Rapat apa? Ini ada yang rapat guru, Pak. Ada yang sudah jadi guru. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau bertanya lebih intens, bertemu di kampus nggak apa-apa dengan saya langsung. Tapi bawa bahan ya, jangan bawa hayalan, bawa bahan. Jangan lupa sarapan, biar siap menghadapi kenyataan. Ya.
Iya, Pak. Ya. Sudah ya? Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik. Pertemuan hari ini saya akhiri cukup sekian. Kalau memang dirasa perlu, silakan ketua kelas A, ketua kelas B untuk kita berdiskusi masalah tinjau tugas ulang, apakah kita daring. Ya, kita perlu daring lagi. Kalau tidak ada konfirmasi lagi, berarti saya anggap sudah oke. Silakan mengisi di LMS-nya masing-masing. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.